the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Oke Tessa, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Kak. Tadi udah makan sebelum kesini? Sudah Kak. Perjalanannya gimana? Macet apa? Tadi sih macet Kak, tapi untung ojeknya bisa menghandle semuanya. Kali ini agak panas ya? Iya. Oke, sebelumnya aku Melly Putri sebagai konselor kamu pada sesi kali ini. Pada sesi konseling kali ini aku ingin kamu cerita tentang apa aja, kamu senyaman kamu aja ceritanya, kamu boleh cerita apa aja, kayak apa yang membuat kamu merasa gak enak belakangan ini atau apapun itu. Jadi cerita kamu tidak akan saya hakimi dan kamu boleh cerita senyaman kamu. Oke. Kayaknya kita langsung mulai saja. Jadi apa yang membuat kamu kesini hari ini? Ada nggak kayak perasaan-perasaan gak enak yang kamu rasakan belakangan ini atau gimana? Mungkin aku dalam beberapa hari ini sering jam malam itu selalu menangis Kak. Menangis. Boleh tahu nggak kenapa kamu nangis? Kalau itu sih cuma ingat orang tua aja sih Kak. Kan juga kita di perantauan, jadi kayak ingat gitu. Tentang orang tua, gimana hubungan kamu dengan orang tua kamu? Dibilang baik sih enggak Kak, dibilang enggak baik juga enggak. Di sisi lain kan saya cuma punya mama saya cuma itu, bapak saya kan udah lama meninggal. Jadi ya bisa dibilang baik juga enggak baik juga enggak, kayak netral aja gitu. Netral aja, tapi hubungan kamu dengan mama kamu pernah apa ya, renggang atau gimana karena suatu masalah gitu? Kalau dibilang renggang sih enggak Kak, tapi kayak aku merasa nggak nyaman aja. Soalnya aku sedikit cerita ya. Soalnya kemarin mungkin bapak aku meninggal itu sekitar aku masih umur 7 tahun. Nah mungkin di situ pada sebelum itu mamaku mulai punya kayak rasa pilih-pilih kasih sayang gitu. Jadi aku pas kecil itu dekat sama papa. Nah mungkin setelah papa udah nggak ada, aku kayak merasa diasingkan gitu. Bukan diasingkan dalam arti nggak diurusin, tapi diasingkan aja, kayak ada pilih-pilih kasih sayang gitu. Oh, berarti dulu kamu dekat dengan bapak kamu, terus setelah bapak kamu meninggal, terus kamu merasa kayak ada jarak antara kamu dan mama kamu, jadi ya Kak? Soalnya mama aku itu lebih dekat ke kakakku sama adikku, dimana posisi aku itu anak tengah, jadi lebih dekat ke ayah, ke papa gitu. Terus gimana hubungan kamu dengan orang tua kamu mungkin pas masih kecil? Kalau misalnya bilang masih kecil sih Kak, pas masih kecil itu mungkin sekitar 7 tahun itu aku kayak merasa senang, soalnya kan aku dekat sama bapak aku, jadi kayak merasa pilih kasih sayang bapak aku tuh nggak nampak banget. Nah semakin waktunya itu berjalan, aku semakin dewasa, kayaknya udah mulai nampak pilih kasih sayangnya. Juga kalau misalkan dibilang aku dekat dengan saudara itu dibilang saking aku nggak nyaman sama mama aku tuh, aku lebih dekat ke kakak aku. Soalnya aku nggak nyaman aja bercerita atau apa ya, mengeluarkan keluh kesah aku ke mama aku gitu. Aku lebih nyamannya ke kakak aku. Boleh tahu nggak gimana hubungan kamu dengan papa kamu sebelum
tidurnya bareng papa. Soalnya memang aku bareng kakak sama adikku, kayak apa-apa selalu bapak. Nah, semenjak bapak udah nggak ada pas aku umur 7 tahun itu, aku langsung oh gini ya, nggak ada yang itu, nggak ada yang perhatiin, kayak kasih sayangnya udah mulai lebih lagi tuh. Saya aku fokus ke kakak ya. Ngomong tentang apa ya, perhatian lebih mama kamu ke kakak dan adik kamu, perasaan kamu gimana? Adakah rasa iri ke atau ke kakak atau adikmu atau gimana? Sebenarnya sih aku iri itu memang wajar ya kan, caranya komunikasi. Tapi kemarin aku sempat bilang ke mama aku dikasih gini. Terus mama aku bilang enggak, mama aku dikasih. Tapi tindakannya ya memang nampak kayak dikasih gitu. Tapi kalau misalkan bilang iri, aku memang iri. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, terima aja gitu. Berarti kamu apa ya, menerima yang menurut kamu sikap mama kamu itu kayak ya udah terima aja gitu ya, mau gimana lagi. Mungkin sampai sekarang sih masih berpengaruh ya, sampai saat ini kayak ke perkuliahan aku lebih seringnya cerita ke itu kakak aku daripada mama. Berarti hal itu berpengaruh ke kondisi kamu sekarang ya, kayak kalian akan menjalani hari-hari kamu sekarang ya. Oke, sebelum itu aku mau nanya gimana hubungan kamu dengan kakak dan adik kamu? Oh, kalau untuk kakak, aku sebenarnya kayak aku bilang tadi kan, aku dekat dengan kakak aku. Apa-apa nggak ke dia. Tapi kalau untuk adik aku dibilang dekat sih enggak, dibilang gak dekat juga enggak, kayak netral aja. Kalau dia ngomong, aku jawab. Kalau dia nggak ngomong, aku nggak ngomong gitu. Boleh ceritain nggak kenapa kamu dekat dengan kakak kamu, terus kayak kamu merasa ada jarak dengan adik kamu? Mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan hal itu. Mungkin kalau kakak aku itu sih mungkin karena dia udah dewasa ya, jadi aku nyaman aja cerita ke dia. Soalnya apa-apa kalau aku minta sesuatu, aku butuh sesuatu, aku selalu bilang dia. Mungkin aku nyamannya di bagian itu. Kalau mungkin untuk terus pemikirannya mungkin udah dewasa ya, jadi dia nggak menghakimi aku, kayak dia harus jadi pendengar yang baik. Mungkin kalau untuk adik aku mungkin apa karena dia masih remaja ya, mungkin aku nggak nyaman aja cerita. Terus kami biasanya sering bertengkar kalau di rumah gitu. Terus tadi kamu udah sempat nyinggung kalau tadi yang sikap mama kamu tuh berpengaruh dengan kondisi kamu saat ini. Apa saja yang mempengaruhi kamu? Kayak apa yang dipengaruhi? Mungkin lebih ke itu kak, berpengaruh ke apa? Ke kepercayaan diri aku saat ini. Terus bagaimana aku membangun hubungan sosial ke teman-teman semua. Kayak ya udah, aku nggak gampang percaya gitu ke orang. Jadi dari karena adanya kayak kamu merasa orang ibu kamu pilih kasih, atau mungkin ibu kamu lebih memberi perhatian lebih ke saudara kamu, itu berdampak ke kamu jadi orang yang tadi kurang percaya diri dan terus dalam kehidupan sosial, hubungan sosial. Jadi ya mungkin itu alasan aku kayak tiba-tiba sering nangis di jalan. Soalnya kalau dibilang hubungan sosial, kayaknya aku nggak teman aku itu aja. Kayak aku nggak bisa cerita sana sini, udah makanya aku sering nangis. Aku cerita ke kakakku juga. Kakakku sering sibuk, apalagi kan tugas-tugas kuliah saat ini kan, jadi aku sering nangis. Terus kalau aku sering nangis itu aku tiba-tiba ingat semua, kayak kalau misalkan bapak aku masih ada, kayaknya aku bakalan cerita ke dia.
mungkin gitu aja sih Kak. Aku lebih kayak kenapa kemarin itu aku nggak aku nggak dibimbing sampai dewasa ini, kenapa dia tinggalin aku pas aku masih kecil-kecilnya gitu. Jadi kamu kayak gimana ya, kayak kamu bertanya-tanya kenapa ayah ini nggak membersamai aku sampai dia. Banyak aku nangis. Terus kalau aku mau cerita itu kan cerita ke siapa kan? Saya kan semua punya kesibukan masing-masing. Terus aku juga nggak dekat kali sama mamaku gitu. Terus kalau hubungan kamu dengan teman-teman kamu, apakah ada masalah atau gimana? Sejauh ini sih Kak, berkenan ini teman-teman aku lumayan welcome ke aku. Terus aku juga kalau misalkan mereka nggak sibuk sama tugas-tugas, aku sering cerita, tapi ceritanya mungkin nggak sedetail ini ya. Jadi mungkin aku biasanya curhat kayak aku hari ini lagi sedih loh gini, tapi nggak sedetail ini. Tapi puji Tuhan sih teman-teman aku di perkuliahan ini lancar-lancar aja, terus baik-baik sih. Itu yang perlu. Terus kalau ngomongin masa kecil, kayak apa masa-masa yang paling berkesan buat kamu? Ya masa yang paling berkesan itu sih Kak, apa ya, masa pas masih ada sih, kayak aku diantar sekolah, aku diantar sekolah, aku dibawa aja jalan-jalan, kayak semua masih ya udah baik-baik aja gitu pas bapak masih ada. Link itu yang paling berkesan buat kamu saat kamu diajak jalan-jalan, diantar sekolah. Oke, aku penasaran nih. Jadi setelah bapak kamu udah nggak ada nggak orang yang menggantikan peran ayah terhadap kamu atau gimana? Ada nggak seseorang yang memperlakukan kamu sama dengan perlakuan ayah kamu ke kamu? Kalau dibilang ada sih, enggak sih Kak. Kalau misalkan aku ngerasain hal yang sama kayak diperlakukan oleh ayah bapak aku itu, kayaknya memang ada, tapi vibes perasaannya tuh nggak dapat lagi. Soalnya kan orang yang berbeda juga, orang yang berbeda pasti perasaannya juga berbeda gitu. Iya. Boleh, berarti kamu peran ayah tetaplah peran ayah gitu ya. Walaupun ada yang memperlakukan kita sama dengan ayah kita, tapi ayah tetaplah ayah. Terus kalau dari ini proses kuliah kamu sekarang ini kan apakah keluarga kamu itu mendukung sepenuhnya proses kuliah kamu atau gimana? Apakah ada kesulitan? Mungkin kalau itu bahas dukung sih Kak, keluargaku selalu mendukung ya. Itu aja tadi kayak buat cerita ke mereka itu udah jarang gitu, udah nggak enak lagi buat cerita nyaman. Terus kan kita biasanya tuh kita capek ya habis kuliah, bikin tugas ini tuh. Biasanya kalau kamu lagi capek banget terus bingung mau cerita ke siapa, kan kalau kita cerita ke rumah takutnya kamu takut kan cerita, kayak masih ada canggung atau jaraknya. Kamu misalnya cerita ke siapa tempat yang paling aman buat kamu cerita selain orang rumah? Kalau misalkan itu sih Kak, aku sebenarnya punya pacar, tapi
tapi aku nggak seterbuka itu untuk cerita masalah keluarga aku ke dia gitu. Mungkin kalau misalkan itu aku biasanya kalau misalkan aku ingat tugas-tugas kuliah itu aku biasanya nangis. Ya. Terus kayak aku sih berdoa aja sih sebenarnya, kayak aku ceritanya ke Tuhanku aja gitu, kayak nangis. Makanya tiap malam aku sering nangis gitu. Berarti kamu ceritanya mungkin bisa kamu cerita ke pacar kamu, kan kamu sering cerita ke pacar kamu atau teman-teman kamu, tapi kamu nggak bisa ceritanya secara detail. Tapi kamu untuk bercerita lebih ke berdoa. Terus kalau tentang kamu kan anak kos ya, kamu anak kos, terus di perantauan juga. Ada nggak hal-hal yang sebagai anak kos yang sulit kamu jalani? Kayak kayak sulit gitu jadi anak kos, jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Kan biasanya kita selalu sama orang tua ya sebelumnya. Iya. Mungkin sih di bagian adaptasi ya. Mungkin aku pas baru pertama kuliah itu kan tadi bilang aku susah untuk berinteraksi sosial itu, sosial itu kayak susah untuk kedua itu mungkin aku apa ya untuk ekonomi lagi. Nah aku sebenarnya aku susahnya untuk faktor ekonomi karena kan kita kan anak kos kakak, jadi bergantung sama orang tua. Jadi di sisi lain mama aku tuh kan yang dibiayai itu 3 orang anak. Jadi kalau aku minta, aku pikir dulu, terus belum lagi kalau misalkan aku minta itu nggak diceramahin lagi. Terus belum lagi kalau misalkan mama aku, jadi kan aku nggak enakan orangnya. Jadi ya udah sampai-sampai pas perkuliahan ini kayaknya untuk uang kayaknya itu masalah utama aku di perkuliahan ini. Kalau untuk hal lain sih tugas kuliah ya kak, sama ya kan itu udah memang umum tugas kuliah. Ya itu aja sih kak, soalnya kalau untuk kemandirian kan aku nggak bergantung kalian sama mama aku, jadi aku bisa mandiri gitu. Jadi itu ya tadi yang yang menjadi solusi kamu adalah ekonomi tadi ya. Terus mengenai masalah ini, atau tadi kita balik lagi ke kamu yang sering nangis gitu. Gimana kamu mengatasi hal itu untuk agar kamu tuh jadi baik lagi besoknya? Kan kamu sering nangis malam-malam, terus besoknya kan harus menjalani hari lagi ya, ketemu orang lagi, terus berinteraksi dengan orang lagi. Gimana kamu kayak mengatasi itu agar kamu terlihat biasa-biasa saja di hari itu? Sebenarnya sih kak, aku kan jarang aku lagi nangis. Mungkin aku nangis itu sampai aku tertidur. Mungkin pas bangunnya lagi nanti mungkin kepikiran sedikit aja sih, tapi nggak yang kepikiran banget, nggak sampai nangis lagi. Tapi ya udah, kan kita juga kan masuk kuliah, masuk kelas, ya nggak mungkin kan aku masuk kelas itu kayak lesu, nggak semangat. Aku nggak mau nampakin ke orang lain kalau misalkan aku tuh lagi sedih loh, aku lagi stres, aku lagi banyak masalah loh. Aku nggak mau gitu, soalnya aku nggak mau juga orang lain khawatir atau tahu tentang masalah tuh. Jadinya kamu memang harus ini ya, harus pura-pura bahagia aja gitu. Kayaknya kita semua orang kayak ibaratnya semua orang tuh memang memakai topeng gitu ya, itu pun kita. Terus boleh nggak kamu ceritain tentang
melewati hari-hari sulit kamu. Kayak hal apa yang membuat apa gimana kamu melewati hari-hari sulit kamu, terus apa yang kamu lakukan biar kamu gak kepikiran dengan hal-hal yang membuat kamu nangis atau apa stres atau apa. Mungkin kalau masalah itu sih Kak, aku lebih seringnya mungkin di perantauan ini aku juga punya keluarga yang nias ya, keluarga nias. Keluarga dikit, keluarga kamu kan? Iya, suku-suku gitu, kami satu suku. Jadi mungkin aku lebih banyak menghabiskan waktu di sana, soalnya mungkin di lain sisi kami satu daerah, di lain sisi kami satu suku, mungkin satu sisi juga aku lebih akrab ke mereka, terus aku lebih bisa terbuka, lebih lebih nyaman bareng di sana. Soalnya kalau contohnya aku lagi sedih di pulang kuliah, nah aku tanya kalian punya waktu nggak, kita ngumpul di sini yuk, kalian mau cerita, tapi balik lagi ceritanya nggak cerita ini, tapi nanti pas pulang dari kumpulan itu aku pasti bakal nangis lagi sampai kos, kepikiran lagi masih tetap jadi ya udah kayak bilang tadi, aku nangisnya sampai pagi gitu, sampai misalnya aku sampai tidur nggak bisa buka matanya, nggak bisa kebuka lagi, baru aku tidur gitu. Penting apa ya, kamu masih bisa cerita dengan teman-teman kamu. Iya, itu sudah membantu mengurangi masalah aku, kesedihan aku gitu. Untuk akhir-akhir ini kamu ada mimpi yang berkesan nggak? Mungkin beberapa waktu lalu aku dua kali sih mimpiin papa aku. Mimpinya gimana? Dalam mimpinya? Ya, mungkin mimpi yang satu itu dua-duanya sih mimpi yang kayak aku balik ke masa kecil aku, terus ya udah kami di rumah gitu lengkap gitu. Terus menurut kamu apa makna dari mimpi kamu itu? Maknanya sih mungkin karena aku sering nangis ya, aku sering kepikiran bapak aku juga, mungkin makanya aku sering mimpiin bapak aku, soalnya aku juga mungkin aku lagi kangen aja gitu, makanya aku sering mimpiin. Mungkin untuk beberapa, mungkin 2 hari yang lalu sih nggak mimpiin lagi sih Kak. Berarti mimpi yang akhir-akhir ini berkesan buat kamu adalah kamu mimpiin bapak kamu, terus mimpinya kamu ngumpul secara lengkap, dan itu kamu memaknai mimpi itu sebagai kamu rindu akan ayah kamu. Terus ini aku mau nanya tentang ada nggak bagian dari diri kamu yang saling bertentangan gitu? Misalnya gimana? Misalnya tuh kayak kamu mau ngelakuin hal ini, tapi dari diri kamu juga kamu gak boleh gitu, usah, mungkin kamu masih memikirkan lagi buat melakukan hal tersebut gitu. Mungkin untuk sekarang sih nggak ada sih Kak yang saling bertentangan gitu. Mungkin semuanya lancar-lancar aja gitu ya. Iya. Oke. Terus juga aku mau tahu lebih lanjut nih, gimana pengalaman masa lalu kamu itu mempengaruhi rasa
mempercayai orang lain. Rasa bagaimana kamu mempercayai orang lain? Kan mungkin pengalaman masa kecil aku tuh jadi aku bilang mempengaruhi rasa percaya ke orang lain kan. Mungkin bagaimana hal itu dapat saling mempengaruhi? Dari pengalaman masa kecil kamu misalnya, tadi kamu cerita kalau kamu merasa orang tua kamu membedakan kamu dengan kakak dan adik kamu. Nah, hal itu mempengaruhi rasa percaya diri kamu. ya percaya diri. Bagaimana hal itu mempengaruhi kamu saat sekarang? Oke, aku mau nanya tentang ada nggak kejadian pas kamu masih kecil atau kejadian dulu lah yang ada hubungannya dengan apa yang kamu rasakan sekarang? Mungkin apa ya, merasa dibandingin gitu sih Kak. Jadi yang buat aku pengaruhnya ke aku sekarang ini kayaknya aku makanya tadi aku kurang percaya diri karena aku sering pas kecil itu sering dibandingin sama kakak aku. Contohnya mama aku bilang, kok kakakmu bisa gini, kamu nggak gini ya. Jadi ya udah itu mempengaruhi rasa percaya diri aku sekarang gitu. Dari kejadian itu apa yang berubah dari kamu? Mungkin apa ya, karena itu aku nggak percaya diri buat kayak ngambil keputusan sendiri, terus tampil di depan orang lain. Aku merasa kurang percaya diri gitu. Jadi karena kejadian tersebut kamu merasa sulit untuk sulit untuk tampil di depan orang lain. Terus kayak aku mengambil keputusan sendiri pun aku masih mikir, terus aku nanya kakakku, nanya mamaku kalau misalkan keputusan itu sudah diambil ya. Iya. Itu sih Kak. Terus dari hal itu ada nggak kayak kebiasaan yang terbawa sampai sekarang? Kayak dulu kan kamu merasa dibanding-bandingin, nah hal itu ke bawah sampai sekarang rasanya? Iya, aku sekarang itu kalau misalkan aku harus kalau tampil di depan umum itu aku harus lebih prepare lagi, lebih biar kayak aku nggak mau dibandingin lagi gitu ataupun dibandingin lagi. Kayak aku harus aku nanti bentar lagi presentasi, aku nanti bentar lagi tampil, aku harus persiapan beberapa hari sebelumnya biar aku nggak merasa dibandingin gitu. Soalnya kalau dibandingin itu kayak perasaan aku tuh kayak merasa disudutkan gitu loh Kak. Kita nggak ngeliat seperti itu. Iya ya. Terus kayak sesuatu hal yang sulit untuk kamu ceritakan ke orang lain ada nggak? Kalau ada boleh kamu ceritain. Kalau aku ceritain sih Kak, kayaknya nggak ada sih Kak. Sebenarnya udah aku kasih tahu dari pas kita awal konser tadi kan aku udah cerita juga. Mungkin itu aja sih Kak yang mungkin aku nggak ceritain ke orang lain. Iya ya. Kalau tentang diri kamu, kamu itu melihat diri kamu itu seperti apa sih? Melihat diri aku seperti apa? Mungkin pas kecil kamu orangnya gimana? Terus Mungkin pas kecil
orangnya ya lumayan ekstrovert. Mungkin sampai di perkuliahan ini aku kayak untuk orang-orang tertentu aku ekstrovert, tapi untuk orang-orang yang kayak apa namanya nggak dekat ke aku itu kayaknya aku introvert juga gitu. Iya. Terus kalau ada nggak hal yang paling kamu sukai dengan diri kamu? Yang aku sukai sih Kak, bagaimana apa ya, apa ya, mana ya bilangnya, Apa kamu bilang? yang aku suka dari diri aku sendiri itu tahan terhadap tekanan gitu sih. Dan soalnya dari pas masa kecil kan aku sering dibandingin, orang tua aku pilih kasih. Mungkin dampak positifnya di aku itu aku jadi orang yang keras. Kalau misalkan ada apa-apa yang mungkin ada tekanan, aku nggak langsung kayak down gitu. Aku keras gitu, gak keras terhadap tekanan, gak harus melawan gitu, gak langsung. Berarti itu yang kamu bangga dengan diri kamu. Iya. Bagus. Terus kalau kita udah lihat dari sisi kamu, gimana kamu memandang diri kamu. Terus kamu kalau dari orang lain, kamu merasa orang lain lihat kamu gimana? Kalau mungkin karena dari aku keras ya, mungkin orang lain menganggap aku itu orangnya agak marah. Mungkin ya sih, mungkin soalnya aku nanti nampak dari raut muka aja kayaknya aku udah itu pemarah. Mungkin orang lain, kadang teman-teman aku yang di kuliah itu beranggapan kalau aku itu orangnya pemarah, soalnya mereka cuma lihat dari raut muka aja gitu. Terus ditambah lagi kan aku agak introvert kan, jadi ya udah nggak banyak bicara. Terus raut muka aku gitu, mungkin mereka beranggapan aku orangnya kayak pemarah gitu. Terus dari apresiasi kamu tentang bagaimana orang lihat kamu tadi, kamu ada takutnya nggak, kayak misalnya takut orang ini memandang aku benar kayak marah? Aku sih enggak sih Kak, justru ya udah, orang lain kan punya pendapat sendiri kan tentang diri kita. Kita nggak bisa maksa mereka harus menganggap kita baik. Orang lain harus menganggap kita harus menganggap kita baik lah intinya. Kalau aku sih nggak takut sih orang lain anggap aku mau jadi gimana, mau aku baik, itu kan terserah mereka. Mereka juga punya pendapat masing-masing gitu. Berarti kamu ya udah terserah Ya, kamu mau aku ya, marah dari penampilan aku gimana, ya EGP sama pendapat orang lain. Kalau untuk saat ini ada nggak sesuatu yang mungkin kamu butuhkan dari segi psikologis kamu? Mungkin kalau dari segi psikologis sih aku lebih butuh itu, nggak dari segi psikologis juga sih, aku butuh, yang aku butuhkan hari ini itu ketenangan, sama aku maunya didengar gitu, dipahami gitu. Jangan nanti karena sebenarnya aku sering nangis tiap malam, aku dijudge, aku bilang aku cengeng, orangnya cengeng, tanpa tahu alasan kenapa aku nangis tiap malam gitu. Berarti kamu butuh orang yang bisa mendengar kamu, terus bisa menerima kamu. Misalnya kalau kamu cerita kamu sering nangis atau cerita apapun itu, jadi kamu pengen orang itu mengerti dengan keadaan kamu. Terus kalau kamu boleh jujur, apa yang ingin kamu ubah dari diri kamu? Mungkin yang diubah itu cara aku memandang sesuatu sih Kak.
sibuk tugas, sibuk untuk PBL kan. Aku selalu mandang itu sebagai beban. Terus setiap aku menganggap itu sebagai beban, aku nanti mikirnya aku langsung kaitannya ke bapak aku. Aku nanti kalau misalkan bapak aku, contohnya kalau ini kan aku banyak tugas, terus aku ngerjainnya kan, terus aku bilang aku nangis, terus aku bilang kalau misalkan bapak aku ada, aku memang aku nggak sampai segininya gitu. Kalau misalkan bapak aku ada, aku bakal dengar, bakal ini, itu sih kak. Terus oke nih, kita balik lagi ke masa kecil atau keluarga kamu. Misalnya nih, kalau gimana ya, kalau papamu masih ada, apa yang kamu pengen bilang gitu ke bapak kamu, atau untuk sekarang ini apa yang pengen kamu bilang ke bapak kamu? Yang aku bilang itu ya apa ya, banyak hal sih yang mau diceritain. Contohnya kalau misalkan dia duduk sekarang, dia aku duduk di depannya, aku mau ceritain banyak hal. Soalnya apa namanya, dari aku udah 20 tahun, sedangkan dia tinggalin aku pas umur 7 tahun, 13 tahun jaraknya. Mungkin ada banyak hal yang aku rasain sendirian tanpa dia tahu, mungkin banyak. Tapi kalau misalkan aku ceritain yang umum aja, mungkin aku ceritainnya tentang perkuliahan aku, terus gimana berantakannya aku pas dia udah gak ada gitu sih. Berarti kamu kalau masih ada, kamu pengen cerita semuanya gimana kamu melalui 13 tahun tanpa dia. Kalau untuk mama kamu mau nyampein apa? Kayak sekarang kan mungkin kamu masih berjarak kan, kamu belum nggak dekat-dekat banget gitu. Mungkin kalau ada kesempatan buat ngomong berdua gitu, kamu mau ngasih tahu apa? Mungkin aku mau ngasih tahu gimana apa ya, perasaan aku dibandingin, perasaan aku gimana benda sendirian tanpa ngasih tahu ke dia, masalah-masalah aku tanpa ngasih tahu ke dia. Mungkin aku bakal nyeritain semuanya, perasaan aku itu sikap perasaan yang memang masih terpendam sampai sekarang. Boleh tahu nggak perasaan terpendam itu gimana? Atau mungkin perasaan aku tadi pas itu sih kak, pas aku dibandingin tadi gitu. Kadang-kadang aku merasa aku nggak mau nyeritain apa ya, karena perasaan merasa dibanding tadi, aku merasa takut cerita ke mama aku. Soalnya ke kakakku kemarin gitu loh, kok dia bisa ngelewatin, kok kamu sekarang jadi cengeng gitu. Aku langsung dijudge, jadi aku ya udahlah, aku pindah aja dulu. mungkin kamu kedepannya pengen apa ya, kalau ada waktu untuk ngobrol berdua, kamu pengen mengungkapkan hal itu. Terus juga ini apa harapan kamu untuk hubungan kamu dengan keluarga kamu ke depannya? Harapan aku sih simpel aja sih, apa ya, saling menghargai aja. Terus utamakan dulu memahami satu sama lain, jangan ada yang berbeda-bedakan. Anak ya anak gitu. Jadi ya itu aja sih harapanku, untuk kedepannya bisa saling memahami, menghargai, terus mendengarkan aja, jangan langsung dijudge atau dibandingin atau apa. Oke, dari semua hal yang udah kita bahas tadi, mulai dari pembahasan masa kecil kamu, tentang kehidupan kamu di kos sekarang, dan berbagai macam lainnya, apa yang paling berkesan buat kamu? Mungkin yang paling berkesan sih kak, aku hari ini mulai apa namanya,
Soalnya aku udah mengeluarkan semua yang mungkin menjanggal di hati aku selama ini. Mungkin aku merasa didengar aja sih Kak. Terus kayak apa hal yang baru kamu sadari tentang diri kamu setelah kita berbagi cerita? Mungkin yang aku sadari itu apa ya? Aku terlalu suka memendam. Aku terlalu sering memendam sehingga aku merasa aku nggak ada yang mau dengar aku. Jadi aku merasa memendam semua masalah aku. Mungkin untuk kedepannya aku belajar untuk terbuka lagi. Gitu. Apakah ada hal yang belum tersampaikan dari kamu? Mungkin untuk sekarang sih nggak ada sih Kak. Baik, mungkin sekian sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi cerita kamu. Terus apa yang kamu alami itu semua hal yang wajar dalam kehidupan ini. Terus hal itu juga wajar untuk dirasakan. Jadi semoga setelah sesi ini kamu bisa lebih memahami diri kamu sendiri dan tetap semangat. Terima kasih untuk berbagi cerita dengan saya. Terima kasih juga Kak karena sudah mendengarkan semua dari awal sampai akhir sesi ini. Terima kasih sudah jadi pendengar yang baik tanpa ngejudge. Terima kasih Tessa sudah berbagi cerita di sini. Izin kami datang. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.